Pelajaran ketujuh yang saya dapat adalah live for a present. Jadi hiduplah di masa sekarang, bahwa hari ini, setiap hari itu adalah sebuah anugerah, sebuah keberkahan. Please subscribe, klik loncengnya, like, comment, dan share video ini ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ratna. Terima kasih sudah mampir di podcastnya Ratna. Terima kasih juga sudah ngeklik YouTube-nya Ratna. Di video kali ini saya mau share review buku yang bermanfaat yang berjudul The Servant Leadership Story, Inspirasi Kepemimpinan Menuju Kesuksesan dan Kebahagiaan, karya Urgia Richensim. Tapi teman-teman, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, serta share video ini, semoga bermanfaat. Ya teman-teman, jadi di bukunya The Servant Leadership Story ini membahas bagaimana kisah-kisah kepemimpinan dari para pemimpin sukses yang sudah menerapkan pola-pola kepemimpinan mereka dan bagaimana mereka juga bisa memimpin diri sendiri dan juga tim. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh penulis, tapi saya mengambil sekitar 11 manfaat dari buku ini. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pelajaran pertama yang saya ambil dari buku ini yaitu adalah apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai, atau apa yang kita tabur itulah apa yang kita tuai. Jadi penulis ini menyampaikan kepada kita bahwa kita harus menanamkan hal-hal yang sifatnya baik-baik sehingga kita bisa menanamkan hal yang baik-baik, atau kita harus menanamkan hal yang baik sehingga kita bisa menuai hal-hal yang baik-baik pula. Ya teman-teman, kadang kita sebagai seorang manusia ketika kita bekerja dengan tim, ada kadang diliputi rasa yang tidak nyaman, lalu ada kayak nggak enak, nggak nyaman, rasa yang kesel atau apa. Nah itu sebenarnya adalah racun hati seperti dendam dan sebagainya. Oleh karena itu penulis memberikan saran agar kita bisa mengontrol emosi kita. Yang kedua dari buku ini adalah be the best of you. Jadi jadilah yang terbaik dari diri kita sendiri. Jadi teman-teman, kita jangan pedulikan komentar-komentar orang yang tidak mendukung tujuan-tujuan yang akan kita lakukan. Dan yang pasti kita harus terus-menerus bersyukur bahwa apa yang kita terima adalah suatu karunia. Sehingga kita bisa fokus untuk meraih apa hal-hal yang perlu kita capai. Ya, berfokus agar kita bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah milikilah karakter courage atau berani. Ya teman-teman, ketika kita menjadi seorang pemimpin ya, haruslah kita berani dalam pengambilan keputusan. Ketika ada komentar negatif, jangan berhenti, jangan stop, tapi terus melangkah. Jangan hiraukan, karena orang-orang yang berani adalah orang-orang yang bisa bertanggung jawab sama diri sendiri dan dia akan meraih apa yang dia harapkan. Pelajaran yang keempat yang saya ambil dari buku ini adalah everything starting for yourself. Ya, jadi kesuksesan itu adalah berasal dari kita sendiri. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang berhasil, itu adalah hak kita dan juga tanggung jawab kita sendiri. Gak mungkin dong kita mau berhasil tapi kita mengarahkan orang lain atau mengharapkan orang lain membuat kita menjadi seorang yang berhasil. Jadilah miliki kesadaran atau keberanian supaya kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Pelajaran kelima dari kepemimpinan ini adalah bagaimana kita keep learning to keep leading. Bagaimana kita terus-menerus belajar supaya kita bisa mampu memimpin, baik memimpin diri sendiri maupun memimpin orang lain. Karena orang yang terus belajar akan terus selalu bertumbuh. Apalagi di era milenium atau di era digital saat ini ya teman-teman, di mana perubahan ilmu itu sangat drastis sehingga day by day kita harus improve ya, banyak baca lagi, banyak baca informasi, banyak baca buku agar pengetahuan kita meningkat dari waktu ke waktu. Yang keenam adalah nothing instant in the world. Jadi tidak ada yang cepat di dunia ini. Teman-teman, yang diperlukan dalam meraih keberhasilan adalah ketekunan. Jadi step by step kita harus nikmati ya, dan kita menyadari bahwa dengan ketekunan, dengan kesabaran, hal yang kita tuju dan kita fokuskan akan terwujud seperti itu. Jadi milikilah hal yang sifatnya kesabaran dalam menghadapi proses saat kita menempuh tujuan yang kita inginkan. Pelajaran ketujuh yang saya dapat adalah live for a present. Jadi hiduplah di masa sekarang, bahwa hari ini, setiap hari itu adalah sebuah anugerah, sebuah keberkahan. Nah,
Mungkin tiap orang punya masa lalu yang sangat berbeda ya. Ada masa lalu yang sangat tidak nyaman, masa lalu yang sangat suram. Teman-teman berlatihlah untuk bisa memaafkan diri sendiri dan juga bisa memaafkan orang-orang yang mungkin di masa lalu pernah menyakiti kita gitu ya. Saya belajar dari salah satu tokoh presenter dunia namanya Oprah Winfrey ya, teman-teman mungkin tahu. Beliau saat masih kecilnya itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik ya, baik di keluarga maupun lingkungannya. Namun dengan kesadaran dan kesabarannya dia bisa menerobos hambatan tersebut dan akhirnya dia merasa hari-harinya itu lebih baik ketika dia bisa memaafkan masa lalunya seperti itu. Jadi fokuslah untuk masa depan dan hiduplah di hari ini bahwa hari ini adalah sebuah keberkahan. Pelajaran ke-8 yang saya ambil dari buku ini adalah respect, atau bahasa lainnya adalah menghormati orang lain. Ya, ada pepatah mengatakan respect yourself, be respectful and the other people will respect to you. Jadi kalau kita menghargai orang lain, maka orang lain pun akan menghargai kita. Jadi ciri-ciri pemimpin yang keren itu memang dia bisa menghargai orang lain. Dia mau mendengarkan orang lain, dia mau menerima masukan dan saran dari orang lain, dia mau menerima kritik, dan dia siap untuk melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya untuk kebaikan dalam organisasi secara berani. Pelajaran ke-9 yang saya dapatkan dari buku ini adalah the more you give, the more you get ya. Jadi apa yang kita berikan, maka itu yang akan kita dapat. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak kita terima. Jadi teman-teman milikilah karakter dermawan ya. Baik itu dengan masalah harta kita berbagi, baik itu dengan masalah ilmu, dengan masalah informasi yang bermanfaat dan tepat gitu ya. Nah, karena orang-orang yang suka berbagi dan menolong, maka dia akan memiliki banyak teman. Pelajaran ke-10 adalah the power of focus. Fokuslah apa yang ingin kita tuju. Karena kita melihat rumput tetangga lebih baik, kok mereka bisa seperti ini, seperti itu. Jangan hiraukan karena kita punya tujuan dan fokus saja sama tujuan kita. Mengerjakan terus, tetap bertindak sesuai dengan prosesnya. Lalu tiap hari terus ada peningkatan untuk kita mencapai tujuan tersebut ya. Misalnya kalau menjadi YouTuber sukses ya udah konsisten. Yang harus saya lakukan adalah setiap minggu saya harus memproduksi sekian video. Saya harus bikin A, bikin B, bikin C. Jadi fokus saja sama yang mau kita tingkatkan. Bagi para penghafal ilmu, penghafal Quran misalnya, atau penghafal bidang-bidang ilmu lainnya, fokuskan pada ilmu tersebut sampai kita berhasil. Atau mungkin para pebisnis yang mau meningkatkan omset bisnisnya, fokuslah pada apa yang kita tuju dan jangan pedulikan omongan negatif orang lain atau kondisi-kondisi orang lain yang mungkin berbeda dengan diri kita. Nah, yang ke-11 dari buku ini adalah perbanyaklah hati yang gembira dengan tersenyum, karena tersenyum dan bergembira itu adalah sebuah energi positif yang akan membuat kita lebih semangat. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan senyumlah, karena senyum adalah sedekah yang paling mudah, seperti itu. Ya teman-teman, itulah hikmah dari buku ini ya, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa, kalau misalnya ada yang mau di-request buku apa yang perlu saya review, bisa komen di bawah ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.